Oh iya Kang, denger-denger katanya di FEB Unpad itu ada jurusan baru. Boleh dijelasin nggak sih Kang, apa aja jurusannya? Nah, jadi di FEB Unpad itu ada 9 jurusan. Ada D4-nya itu ada 4. Ada Hmm. pemasaran digital, akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, sama bisnis internasional. Nah, itu empat-empatnya itu jurusan baru semua, termasuk jurusan aku pemasaran digital yang launchingnya itu pada tahun 2019. Nah, ada Hmm. juga yang S1-nya nih yang sarjananya. Ada ilmu ekonomi, ada bisnis digital, terus juga ada ekonomi Islam, ada akuntansi, dan juga satunya itu ada, waduh, apa ya? Aku lupa. Bentar. Ada manajemen, Oh, manajemen. manajemen. Ya, gitu. Halo EduLabers, balik lagi sama aku Teshan Akshal, brand ambassador EduLab cabang Karawitan. Di sini kita kedatangan bintang tamu dari universitas ternama di Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Boleh Akang kenalan dulu sama EduLabers? Halo EduLabers, kenalin nama aku Andika. Aku akrab dipanggil Dika. Aku alumni dari EduLab Cirebon dan sekarang aku berkuliah di Universitas Pajajaran jurusan pemasaran digital. Boleh nggak sih Kak kita tanya-tanya tentang gimana sih kehidupan di Unpad itu? Wah, boleh banget, Kang. Yang pertama nih Kang, aku mau tahu gimana sih Kang ceritain kenapa Akang waktu itu kepikiran untuk berkuliah di Unpad gitu. Oke. Pertama, karena Unpad ini salah satu universitas favorit di Indonesia dan masuk ke top tier. Dan yang kedua, emang aku dari dulu dari kelas 10 ini pengen banget masuk ke Universitas Pajajaran. Selain karena lokasi tempatnya di Bandung padahal di Jatinangor ya. Nah, aku tuh suka apa ya, cuaca yang bikin adem gitu. Bandung geser dikit. Bandung geser dikit, Iya. betul banget. Yang nyangka Universitas Pajajaran di Bandung itu ternyata salah ya guys. Ternyata di Jatinangor. Di Las Vegas cabang Betul banget. cabang Jabar. London. Kalau untuk jurusannya sendiri itu alasan kenapa Akang milih jurusan itu tuh kenapa Kang? Nah, aku kan jurusan pemasaran digital ya. Iya. Jadi alasan aku pilih jurusan ini karena di era sekarang kan yang sebagaimana kita tahu sekarang tuh era digitalisasi. Iya. Apa-apa serba digital. Jadi aku juga dari SMA itu udah tertarik tentang hal-hal yang berbau digital seperti UI UX, desain, terus juga pemasaran di digital gitu. Jadi setelah aku ngelihat, wah ternyata ada jurusan pemasaran digital di Universitas Pajajaran nih. Nah, aku pilih nih jurusan itu gitu. Dan alhamdulillah aku masuk. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. untuk kesulitannya sendiri, rate dari 1 to 10 berapa sih kesulitannya? Ngapain aja kuliahnya? Kesulitan di kuliah ya? Iya. Sepertinya 8 sih. Oh, lumayan ya. 8. Kayaknya 6. Oke, boleh. Karena kita tuh kebanyakan have fun di jurusan kita. Matkulnya itu ada yang buat konten gitu. Konten apa? Konten kayak gimana tuh, Kang? Seperti konten kreatif yang ada di digital. Yang ada di Hmm. TikTok itu. Oh. Nah, kita tuh iya. mempelajari itu, salah satu matkulnya ada. Kalau ospeknya, osjurnya tuh kayak gimana? Ospek ceritain dong, Kang. Ospek di Unpad kayak gimana? Osfak kayak gimana? Osjur kayak gimana? Oke, yang pertama itu tahap pertama ospek itu ada namanya Prabu, Prabu ya. penerimaan raya mahasiswa baru. Hmm. Itu tuh ospek dari universitas. Nah, itu tuh dilakukan waktu angkatan aku ya. Itu tuh dilakukan selama 3 hari. Nah, setelah Prabu, kita akan loncat langsung ke ospek fakultas. Kalau nama ospek fakultasku itu P+ di FEB. Nah, itu tuh seru banget ya. Dari Prabu kita ketemu banyak orang yang dari berbagai Indonesia gitu, yang latar belakangnya beda-beda. Nah, di situ tuh aku mencari kesempatan mencari banyak relasi di situ. Karena menurut aku itu penting banget ya relasi ya buat kedepannya gitu. Nah, selanjutnya di P+ juga aku sama mencari kesempatan untuk mencari relasi gitu. Nah, selanjutnya itu ada osjur tahap terakhir, yaitu ada ospek tahap terakhir, yaitu ospek jurusan yang namanya itu Petadigma kalau di jurusanku. Nah, itu overall seru-seru semua sih ospek-ospeknya. Dan aku kan FEB ya, jadi nggak terlalu ketat gitu ospeknya. Have fun aja. Iya. Kalau untuk tugasnya capek nggak sih Kang? Atau katanya banyak yang bilang kalau semester 1 perkuliahan itu nyantai
perkuliahan ini nyantai justru malah sibuk sama ospek. Itu bener gak sih Kang? Betul banget. Untuk di semester 1 itu kita banyak ospek ya. Ada 3 ospek yang tadi aku sebutin. Jadi lebih banyak di luar mata kuliah gitu kesibukannya daripada mata kuliah. Untuk mata kuliah sendiri di semester 1 itu masih gampang-gampang banget karena kita kan baru masa-masa transformasi dari SMA ke kuliah kan. Jadi mungkin dikasihnya yang gampang-gampang dulu nih, yang cetek-cetek dulu gitu. Iya. Kalau untuk jurusan Akang sendiri kan ini termasuk di bidang FEB, bidang IPS. Kira-kira kalau ada teman-teman edulabers di sini yang linjur dan kepikiran untuk masuk ke jurusan Akang, itu kira-kira harus ngulang belajar lagi nggak, atau kita nanti belajar lagi di kampus dari dasarnya banget gitu? Oke, ini fun fact juga ya. Dulu itu aku jurusan IPA di SMA-nya. Tiba-tiba aku masuk pemasaran digital FEB yang dimana ranahnya itu IPS banget, ya kan? Nah, karena aku masuknya lewat jalur mandiri dan pada saat itu Mandiri Unpad itu hanya TPS doang, gak ada TKA-nya. Jadi aku cuma belajar TPS, terus akhirnya keterima. Setelah keterima aku sempat kaget sama mata kuliah yang ada di pemasaran digital, yang mana ada akuntansi, ada Excel. Kan di SMA kan aku IPA ya, jadi nggak belajar akuntansi gitu. Iya. Nah, aku tuh mencoba belajar mandiri gitu, belajar di YouTube atau nanya-nanya ke temen tentang, aduh gimana sih ini akuntansi, temen aku yang ini ya, yang dulunya jurusan IPS gitu. Jadi sedikit terbantulah dengan adanya temen dan YouTube itu. Oke, kalau sekarang aku mau nanya nih Kang tentang UKM. UKM tuh apa sih Kang? Jadi UKM itu bisa dibilang lebih simpelnya ya, itu tuh seperti eskul yang ada di SMA gitu. Oh, kalau Akang sendiri itu ikut UKM apa aja? Nah kebetulan aku UKM itu nggak ikut, tapi aku organisasi ikut. Oh, organisasi. Ada 2 organisasi, yaitu BEM Kema FEB dan Himpunan Mahasiswa. Oke. Kalau setelah lulus nanti kira-kira Akang mau kerja sebagai apa nih? Untuk lulus nanti sebelumnya aku belum tahu ya, karena perjalananku masih panjang dan aku juga masih mencari jati diriku gitu. Sebenarnya aku pengen banget sih jadi konten kreator, itu pengen banget jadi konten kreator, terus juga pengen jadi data analyst juga pengen gitu. Banyak sih yang aku pengen, tapi aku masih memfokuskan di kuliah dulu nih. Nanti kan kalau misalkan aku udah fokus di kuliah, nanti bakal terbentuk tuh aku sebenarnya pengen kemana sih gitu. Prospek kerjanya kayak gitu. Karena prospek kerja di pemasaran digital itu sangat luas ya. Karena sekarang kan era digitalisasi kayak gitu. Iya, benar. Kalau untuk di Unpadnya sendiri nih Kang, environment itu kayak gimana sih Kang? Apakah kompetitif, toxic, atau kita di sini justru support each other yang saling membangun gitu, atau gimana gitu Kang? Sebenarnya campur-campur ya. Tiap orang beda-beda kan ya. Aku selama di Unpad ini, selama semester 2 ini banyak ketemu beragam sifat orang. Aku juga punya temen yang suportif, aku juga kadang punya temen yang kompetitif juga. Jadi campur-campur lah. Tapi untuk saat ini teman-teman aku suportif semua nih. Kayak gitu. Suportif. Jadi saling membantu lah kalau misalkan ada aku pengen tahu tentang matkul ini dan aku kurang ngerti. Nah, aku tanya, mereka pasti jawab gitu. Begitupun sebaliknya. Berarti rumor katanya orang-orang bilang nyari temen di perkuliahan tuh susah, berarti itu bohong kali ya? Salah, bohong. Kalau menurut aku bohong ya, karena malah banyakin temen di kuliah gitu, kayak gitu. Cari relasi. Relasi sebanyak-banyaknya. Oke. Dulu tips dong dari Akang, gimana Akang bisa mencapai apa ya, goals Akang keterima di FEB Unpad itu gimana? Belajarnya gimana? Bimbelnya gimana? Fasilitasnya apa gitu? Oke, waktu dulu itu aku bimbel di EduLab dong. Di Iya. EduLab cabang Cirebon. EduLab cabang Cirebon. Nah, aku itu tuh sebenarnya rada struggle juga ya, karena kan aku keterima di sini mandiri, which means aku ketolak SNBP, ketolak SNBT, banyak banget masa-masa pahit yang udah aku lewatin gitu kan. Nah, dengan aku ketolak SNBP dan SNBT, semangat belajar aku tuh makin tinggi gitu. Jadi setiap aku lagi bosan, aku suka buka buku EduLab gitu, ngerjain tugas sampai malam gitu. Kadang padahal aku nggak ada jadwal nih di EduLab, aku datang ke EduLab dan dengan ramahnya Akang Tete EduLab itu menerima aku gitu loh. Kayak nuntun aku kayak, mana Dika nih yang kurang bisa, sini Tete ajarin, Akang ajarin, kayak gitu. Berarti
lingkungan tempat kita belajar sangat mempengaruhi Sangat terhadap mempengaruhi. kualitas diri kita ya. Betul Kang? banget, betul banget. Oke. Oke, cukup Q&A-nya. Sekarang kita main mitos atau fakta. Boleh. Wah, kayaknya seru nih. Yang pertama, apa benar mahasiswanya harus memahami perkembangan teknologi? Itu fakta atau mitos, Kang? Fakta. Fakta. Kenapa tuh, Kang? Karena kalau misalkan kita ketinggalan zaman, kita tuh kayak gak tahu apa-apa gitu. Karena dengan mengikuti perubahan zaman itu sebenarnya itu menurut aku itu sangat wajib banget. Karena nanti juga di dunia kerja juga itu bakal ada tools-tools yang mind blowing gitu loh di digital ini. Jadi menurut aku untuk mengikuti perubahan perkembangan teknologi ya, itu tuh sangat perlu banget. Berarti mahasiswanya harus up to date gitu ya, Kang? Betul banget, betul. Oke. Yang kedua, jurusan Akang itu mahasiswanya harus ekstrovert atau enggak sih, Kang? 50-50 sih sebenarnya. Kalau dilihat dari teman-teman aku ya, kebanyakan itu ekstrovert. Tapi ada juga yang introvert. Kayak oke. gitu. Karena kenapa aku bisa bilang 50-50? Karena nggak semua mata kuliah yang ada di jurusan aku itu tentang konten. Ada juga kayak ya Excel, terus juga ngoding gitu. Jadi nggak menutupi kemungkinan yang introvert juga bisa masuk kayak gitu. Akang tuh kebanyakan belajar dari mana sih, Kang? Apa pure belajar dari kelas di kampus atau belajar mandiri atau belajar bareng temen? Aku kebanyakan belajar mandiri sih. Belajar Karena mandiri. emang seperti yang aku bilang tadi, aku basicnya IPA, terus kaget masuk ke ranah IPS gitu. Jadi aku butuh belajar lebih lagi, lihat YouTube, lihat bimbel-bimbel gitu, EduLab. Oh kayak iya, gitu. EduLab. Yang keempat, mahasiswanya harus paham tentang ekonomi dasar di SMA nggak sih, Kang? Wajib banget gitu. Kayak akuntansi itu kan susah banget ya, akuntansi. Kalau menurut aku ya, untuk basic sebenarnya perlu sih. Karena aku menyadari kayak aku dulu nggak pernah belajar akuntansi. Terus waktu matkul pertama akuntansi aku ngangong banget. Aku nggak ngerti sama sekali akuntansi kan. Terus akhirnya kayak baru sadar gitu, oh ternyata basic ekonomi di SMA tuh diperluin di pemasaran digital ini gitu. Berarti jangan sering-sering bolos ekonomi walaupun Betul. susah. Jangan sering-sering keluar kelas tuh. Iya, dengerin. betul. Yang kelima, mahasiswanya selalu paham tentang bisnis, fakta atau mitos, Kang? Di jurusanku, Iya. fakta. Wow, fakta. Karena kebanyakan di jurusanku itu anak-anaknya pada punya bisnis sendiri, malah dari SMA gitu. Makanya mungkin mereka milih pemasaran digital kali ya, biar bisa memasarkan lebih efektif lagi bisnisnya seperti itu. Yang terakhir, mitos atau fakta mahasiswanya harus belajar hitung-hitungan yang banyak? Fakta. Fakta. Karena seperti namanya kan kita fakultas ekonomi dan bisnis, ada ekonominya, pasti nggak jauh-jauh dari hitung-hitungan lah, dari akuntansi itu gitu. Jadi menurut aku, apa tadi pertanyaannya? Harus jago hitung-hitungan. Oh iya, harus jago. Harus jago. Karena selain hitung-hitungan ya, kita juga kan ada Excel, di mana di situ banyak rumus-rumus, banyak tools-tools yang harus kita pelajarin gitu. Jadi sebisa mungkin bisa sih hitung-hitungan ya. Berarti tapi bukan hitung manual gitu kan, Kang? Atau pakai Ada kalkulator? ada yang hitung manual, ada yang hitung pakai kalkulator, bahkan ada yang dari Excel juga bisa langsung kayak kita nulis rumus langsung keluar gitu nilainya, kayak gitu. Oh iya, Kang. Dengar-dengar katanya di FEB Unpad itu ada jurusan baru. Boleh dijelasin nggak sih, Kang? Apa aja jurusannya? Nah, jadi di FEB Unpad itu ada 9 jurusan, ada D4-nya itu ada 4, ada pemasaran digital, akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, sama bisnis internasional. Nah, itu 4-4-nya itu jurusan baru semua, termasuk jurusan aku pemasaran digital yang launchingnya itu pada tahun 2019. Nah, ada juga yang S1-nya nih yang sarjananya, ada ilmu ekonomi, ada bisnis digital, terus juga ada ekonomi Islam, ada akuntansi, dan juga satunya itu ada apa ya, aku lupa. Bentar. Ada manajemen ya, gitu. Oke, berarti overall sepertinya menyenangkan ya kuliah di FEB Unpad ini. Sangat menyenangkan sekali. Ayo join FEB Unpad. Oke, kalau begitu mungkin cukup dari kita, udah jawabin beberapa pertanyaan dan ya udah cukup bincang-bincangnya. Makasih Edulers yang udah pada nonton, yang nonton sampai akhir. Semoga impian kalian
di universitas manapun atau yang terutama yang mau masuk FEB Unpad segera terwujud impiannya dan semangat belajarnya gak akan pernah padam. Amin. Amin. Oke, dadah. Dadah Edulabers.